Presentasi materi kita yang kemarin saya sudah bagi kelompok ya. Materi di atas sistem pengertian, sistem pengisian, sistem starter, AC, lampu. Jadi itu materi kamu presentasi masing-masing nanti ke depan per kelompok. Ya. Kemarin juga sudah di kotak, pada kelompok sudah materi ini dibagi. Terus apa lagi? Di undiannya. Undiannya sudah diundi juga. Jadi yang dapat undian nomor 1 melakukan presentasi. Oke ya. Oke. Itu kita melakukan presentasi. Presentasi kelompoknya nanti satu-satu, kemudian dari itu memberikan pertanyaan. Ya. Kemudian apa? Untuk kelompoknya menyerahkan ke peserta. Oke. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rangkaian sistem AC pada mobil. Anggota kelompok kami ada Aska. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Saki. Kemudian Arya. Perkenalkan, nama saya Ariel Bagus Matana. Kemudian saya sendiri, Bagus Nova lagi. Saya Telur Jalikan Solo. Saya Mbak Devano Zaki. Saya Muhammad Eka Zulkarnain. Baik, saya akan melakukan presentasi tentang sistem AC. Sistem AC. Sistem AC sebenarnya adalah rangkaian komponen yang dibuat sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengatur suhu dan kelembapan di dalam kabin mobil. Sistem AC pada mobil juga ada yang tidak selalu mendinginkan kabin, namun memanaskan suhu kabin. Komponen pada sistem AC: 1 freon, 2 kompresor, 3 kondensor, 4 receiver, 5 evaporator, 6 expansion valve, 7 magnetic sludge, 8 pipa dan selang. Yang pertama, freon atau refrigeran. Refrigeran pada komponen AC mobil ini kerap disebut freon. Refrigeran merupakan komponen AC mobil yang berfungsi sebagai zat pendingin berbentuk gas cair khusus yang disirkulasikan di dalam saluran sistem AC mobil. Kompresor bertanggung jawab untuk menempatkan refrigeran dan sistem AC ketika freon dipadatkan, suhu dan tekanan meningkat sehingga membuat siap digunakan dalam sirkulasi pendingin, berfungsi sebagai pompa yang menggerakkan freon ke dalam sistem AC mobil. 3. Kondensor. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan freon yang telah dipanaskan oleh kompresor. Letaknya ada di bagian dalam mobil dan memiliki serangkaian pipa dan sirip pendingin dan udara yang melintas di sekitar kondensor akan membantu menurunkan suhu refrigeran. 4. Receiver atau dryer. Receiver atau dryer berfungsi untuk menyimpan freon cair dan memisahkan uap air dari sistem AC.
Komponen ini berfungsi sebagai penyaring dan menghilangkan kotoran dan partikel dari freon dikirim ke evaporator. 5. Evaporator terletak dalam kabin mobil dan berfungsi untuk menghilangkan panas dari udara dalam kabin mobil. Evaporator memiliki serangkaian pipa yang berisi refrigeran cair yang menguap ketika udara panas mengalirnya dan menghasilkan udara dingin yang akan dialirkan. 6. Expansion valve. Expansion valve berfungsi untuk mengatur aliran freon ke dalam evaporator. Fungsinya untuk mengurangi tekanan freon yang masuk ke udara, kemungkinan freon untuk menguap dan mengambil panas dari udara di dalam kabin mobil. 7. Magnetic glass. Magnetika berfungsi untuk memutus dan menghubung tenaga putar dari mesin ke kompresor AC dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik. Magnetic fluid ini dipasang di bagian depan kompresor AC dekat dengan bulai kompresor. 8. Pipa dan selang AC. Pipa-pipa dan selang menghubungkan semua komponen dalam sistem AC mobil dan mengalirkan freon dari satu komponen ke komponen lainnya. Komponen ini didesain khusus agar bisa menekan tekanan tinggi pada AC. 9. Blower AC. Pada dasarnya blower AC berfungsi menghisap udara yang ada di sekitar blower. Udara tersebut dimasukkan ke ruang kabin melalui sirip-sirip evaporator sehingga udara mampu melepaskan panas ke bagian freon. Jadi udara yang nantinya masuk ke dalam kabin sudah pasti lebih dingin atau sejuk. Cara kerja sistem AC. Cara kerja sistem AC mobil dimulai ketika Anda mulai menyalakannya. Begitu dinyalakan, maka kompresor mulai memompa freon dan bentuk gas dengan tekanan tinggi sampai suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Kekuatan pompaan kompresor akan sangat menentukan seberapa cepat AC bisa membuat kabin mobil dingin. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, silakan bertanya. Bagaimanakah prinsip terjadinya pendinginan pada sistem AC mobil? Ayo ngomong anunya siapa? Ketua kelompoknya. Ayo. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua siapa? Ya ini. Siapa namanya, Le? Astu. Ayo. Mau tanya apa, Astu? Apakah AC mobil itu mempengaruhi tenaga dari mesin? Apakah AC mobil itu mempengaruhi tenaga dari mesin? Oke, apa ada dari teman-teman yang bisa menjawab? Ayo. Nah, pertanyaan berapa? Ke pertanyaan berikutnya. 3. Pertanyaan ketiga siapa? Siapa yang mau tanya? Ah, ini. Namanya siapa? Ya, langsung. Pertanyaannya apa, Le? Jika kompresor AC mobil lemah, Apa masalahnya apa tadi? Pertanyaan, Nak? apa yang terjadi jika kompresor mobil Oh, apa yang terjadi jika kompresor lemah? Ya, kompresor AC mobil itu pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan keempat. Ayo, siapa yang 4? Nih, siapa namanya, Le? Bima. bagaimana cara perpindahan panas pada AC? Bagaimana terjadinya perpindahan panas ya? Oke. Sudah siap penyajinya? Yang keberapa lagi? Ayo, nomor 5 siapa? Sana. Namanya? Apa yang menyebabkan kompresor AC-nya rusak? Ayo. Ketua kelompok, ayo ngomong. Siapa yang menjawab? Oke, jawaban. Saya akan jawab pertanyaan pada nomor 5 ya. Apa yang menyebabkan kompresor AC rusak? Kompresor AC bisa rusak karena kurangnya oli pada kompresor. Nah, Terus kemudian
sudah lama dipakai. Kemudian pengisian freon yang salah dan tersumbatnya aliran pada freon. Berikutnya siapa lagi? Ayo dilontarkan ke temannya. Jangan kamu yang jawab semua. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, siapa namanya? Ditulis namanya, Le. Ditulis namanya, itu yang bertanya ditulis namanya. Waduh, nggak ada yang tulis namanya, Rek. Itu kertasnya dibawa, ambil tuh. Itu dibawa kertas. Tuh, ada kertas di bawah itu loh. Nah, itu ditulis namanya siapa tadi yang bertanya. Nah, nanti yang bertanyakan ada nilainya. Terus yang menjawab juga ada nilainya. Ya, jawabannya berikutnya, Le. Siapa tadi yang menjawab? Sistem pendingin pada mobil atau AC mobil umumnya akan bekerja ketika mesin mobil dinyalakan. Saat itu freon yang masih berwujud gas dialirkan oleh valve menuju evaporator dan berubah menjadi uap dingin, kemudian dialirkan kembali oleh blower ke seluruh kabin kendaraan. Apa itu pertanyaannya apa? Nomor berapa? Pertanyaan nomor 1 Pak. Nomor 1. Soalnya tadi apa? Siapa yang bertanya tadi? Nah, coba. Soalnya tadi apa? Soalnya tadi, yang pertama tadi. Bagaimanakah prinsip terjadinya pendinginan pada Oh, bagaimana cara kerja AC gitulah. Ya, oke, udah. Udah dijawab ya. Terus pertanyaan berikutnya siapa? Yang nomor berapa tadi? Yang mau dijawab? Ayo. Nomor 4, siapa yang menjawab? Ayo. Mana? Oh, kamu ya. Ayo silakan, Nak. Alur perpindahan panasnya, panas dari udara dalam akan pindah ke evaporator, lalu panas di evaporator dikirimkan ke kondensator. Ya. Kemudian kipas akan melepaskan panas yang terkumpul di kondensator ke udara bebas. Gitu ya. Terus gimana anunya? Berikutnya, ayo. Gimana itu? Tanggapannya itu dulu pertanyaannya. Ya, terus lagi, lanjut. Lanjut nomor 2. Nomor 2, pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana cara perpindahan panas pada AC? Bagaimana terjadi perpindahan panas pada AC? Ya. Yang bisa menjawab. Ada enggak yang bisa menjawab? Kalau enggak, ya penyaji yang jawab. Ya. Jadi alur perpindahan panasnya, panas dari udara dalam akan pindah ke evaporator, lalu panas di evaporator dilarikan ke kondensor. Kemudian kipas akan melepaskan panas yang terkumpul di kondensor ke udara bebas. Ya, itu. Udah sampai berapa pertanyaannya? Jawabannya? Nomor 3 Pak. Nomor 3, ayo. Yang terjadi jika kompresor AC mobil lemah adalah suhu AC mobil tidak stabil. Hembusan terkadang terasa panas, lalu dingin tidak menghembuskan udara sama sekali. Benar. Ya Pak. Ya, benar ya. Sudah selesai dah. Berikutnya, ada lagi pertanyaannya? Ada apa enggak? Enggak ada. Oke, kalau sudah, di-upload dulu kelompok satunya. Di-upload. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai sistem pengisian alternator. Ya, di sini kami perkenalkan, nama saya Muhammad Aristo Al-Ghazali. Perkenalkan, nama saya Satrio Rifki Huda. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Indo. Perkenalkan, nama saya Adi Caksono. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Perkenalkan, nama saya Dina Islam. Langsung saja ke pengertian yang pertama. Ayo, silakan cepat. Presentasinya nggak jalan.
Ya, wes sudah. Pengertian alternator juga bisa disebut dengan dinamo. Dinamo sendiri merupakan alat atau komponen pembangkit listrik yang ada dalam setiap kendaraan bermotor termasuk mobil. Alternator atau dinamo berperan sebagai alat pembangkit listrik bagi semua komponen dalam mobil yang memerlukan tenaga listrik. Komponen dalam kendaraan yang membutuhkan listrik ini misalnya seperti lampu AC mobil, tap mobil, dan juga wiper. Fungsi alternator digunakan sebagai alat untuk membangkitkan listrik kendaraan bermotor yang memerlukan tenaga listrik, sehingga fungsi alternator adalah menyuplai tenaga listrik tersebut. 3. Komponen alternator pule, diff and rotor bearing, stator, connector rings and seal, regulator, receiver gap. Puli berfungsi untuk menerima putaran input dari mesin secara teknis. Puli memang diputar oleh drivel, namun drivel ini dilihat ke puli crankshaft, sehingga begitu puli crankshaft berputar, maka puli alternator pun ikut berputar. Dan yang kedua di sini adalah drive and shield. Untuk rangka luar bodi alternator untuk memegang bagian dalam alternator ke mesin mobil. Yang ketiga, bearing berfungsi sebagai bantalan yang akan melapisi poros alternator dengan rem alternator. Sebetulnya bukan hanya pada alternator, semua mekanisme putaran pada sistem apapun wajib memiliki bearing. Yang keempat, rotor. Rotor adalah kumparan putar yang berfungsi menyediakan medan magnet di dalam alternator. Kita tahu kalau prinsip kerja alternator itu dengan memanfaatkan perpotongan garis gaya magnet untuk menghasilkan aliran listrik. 5. Stator. Stator adalah kumparan statis yang berfungsi menangkap perpotongan medan magnet seperti yang dijelaskan di atas. Untuk menghasilkan aliran listrik, maka medan magnet harus berpotongan dengan kumparan. Regulator adalah komponen untuk mengatur besar tegangan yang dihasilkan oleh stator. Maka tidak melebihi batas 14 volt. Regulator terletak setelah rectifier, artinya arus DC yang diatur pada regulator ini. 7. Rectifier atau rangkaian dioda adalah komponen untuk mengubah arus AC menjadi DC. Rectifier diperlukan karena arus output dari stator coil masih bersifat AC atau bolak-balik, sementara kelistrikan mobil menggunakan DC. Di sini kita membahas cara kerjanya. Yang pertama, dalam keadaan kunci kontak on, setelah kunci kontak on diputar kunci on, maka arus akan mengalir dari baterai ke fuse cooling, ke kunci kontak, ke fuse, ke charge warning, dan ke terminal L, regulator, ke P0, ke P1 masa. Akibatnya lampu pengisian menyala pada gambar di atas aliran arusnya berwarna merah. Pada saat yang sama arus dari baterai juga mengalir ke fuse cooling, ke kunci kontak, ke fuse, ke terminal E, regulator, ke PL1, ke PL0, ke terminal F, regulator, ke F, alternator, ke slip ring. Setelah itu ke rotor coil, ke slip ring, kemudian ke massa. Akibatnya pada kumparan rotor timbul medan magnet. Setelah mesin hidup, alternator khususnya pada stator coil akan menghasilkan arus listrik. Arus yang dihasilkan ini dari terminal N alternator akan mengalir menuju terminal N alternator ke N regulator, ke kumparan voltase massa. Massa
Akibatnya pada putar relay terjadi magnetan sehingga terminal P0 akan tertarik dan menempel dengan P2, yang mana arus yang melampu pengisian DWL tidak mendapatkan massa. Ini akan membuat lampunya mati. Output dari starter coil ini misalkan tergerak dan searah menjadi arus searah DC, kemudian mengalir ke terminal B alternator kemudian ke baterai. Maka pada baterai atau aki terjadi pengisian. Arus dari terminal B alternator juga mengalir ke V regulator, ke P2, ke PU, ke kumparan voltase regulator ke massa. Akibatnya timbul magnetan pada voltase regulator karena putaran masih rendah. Tegangan output alternator rendah dan kemagnetan pada kumparan voltase regulatornya pun juga masih lemah. Akibatnya tidak mampu menarik PL0 dan tetap menempel pada PL1 karena adanya bekas pada PL0. Pada saat ini arus yang besar mengalir dari G ke PL1, ke PL0, ke F regulator, ke F alternator, ke RC ke massa. Maka arus yang mengalir ke RC besar dan medan magnet pada RC kuat. Jadi meskipun putaran lambat, output alternator tetap cukup. Untuk memastikan pertanda dari lampu pengisian secara otomatis, jika alternator telah hasilkan arus listrik sebagai peran dari Ditulis namanya situ lo yang bertanya. Iya. Tegangan pengisian yang terlalu rendah pada sistem pengisian itu disebabkan apa? Iya, disebabkan apa kalau tegangan pengisiannya rendah? Itu banyak penyebabnya itu loh. 3, ayo 3 mana? belakang. Nih. Apa yang terjadi jika alternator tidak berfungsi? Itu alternator tidak berfungsi. 4. Mengapa diperlukan adanya sistem pengisian pada kendaraan? Ya, mengapa ada sistem pengisian pada kendaraan? Yes, itu sudah soal nomor berapa itu? 4. Satu lagi. 55. Ayo, yang satu lagi siapa? Ayo Le, Franciscus. Apa perbedaan antara sistem pengisian putaran sedang dan cara kerja sistem pengisian putaran tinggi? Itu apa kon? Ojo jelaskan pakai koran mana? Ayo, malu-maluin lo. Ayo, kelompok 1 dibagi. Ayo, siapa yang jawab? Pertanyaan nomor 1 tadi apa? Diulas sama. Ketua kelompoknya diulas. Ayo. Untuk mematikan pertanda dari lampu pengisian secara otomatis, jika alternator telah dihasilkan arus listrik sebagai peran dari voltage relay. Betul. Selanjutnya pertanyaan kedua. Tegangan pengisian terlalu rendah pada sistem pengisian itu disebabkan. Ya, tegangan pengisian terlalu rendah apa sebabnya? Apa? Penyebab ya terlalu rendah tegangan pengisian. Ayo. Beras. Tahu beras itu apa sih beras? Keras, Pak. Oh? Itu lo pendek itu lo anunya apa itu sikat arangnya tuh pendek itu le. Kalau sikat arang pendeknya maka dia tidak bisa mengaruskan arus listrik yang maksimum. Ayo. Oke. Berikutnya nomor 3. Siapa? Apa yang terjadi jika alternator tidak berfungsi? Alternator nggak berfungsi. Siapa yang jawab? Yang lain bisa jawab nggak? Apakah saya bisa menjawab? Ayo. Kalau nggak ada alternator, nggak ada sistem pengisian, apa yang terjadi? Ayo. Seluruh sistem kelistrikan pada kendaraan tidak tersuplai, akibatnya baterai atau aki yang ada pada kendaraan cepat tekor atau habis wes gak berfungsi. Tuh ya. Berikutnya siapa? Nomor 4. Mengapa diperlukan adanya sistem
sistem pengisian pada kendaraan? Mengapa diperlukan sistem pengisian pada kendaraan? Ayo, mengapa? Mengapa di dunia ini? Ayo. Siapa yang jawab? Saya bisa. Sebenarnya jawabannya tadi tuh mirip-mirip sama tadi dulu. Kalau nggak ada sistem pengisian apa yang terjadi? Itu loh. Mengapa itu tadi sama itu. Ayo dirangkaikan kata-katanya. Siapa? Ayo Dul, kamu Dul. Ayo jawab Dul. Ayo Dul. Pak. Saya jawaban, Pak. Jawab ayo. Loh, kok menengahi. Mengapa diperlukan adanya sistem pengisian pada kendaraan? Mengapa diperlukan? Diperlukan apa enggak? Ayo. Fransiskus jawab ya. Mengapa diperlukan? Ayo. Ya, supaya baterai tidak cepat habis saat digunakan dalam waktu jangka lama. Lah ya itu. Jawabnya kan cuma pakai logika kan. Supaya baterainya nggak habis dulu. Kemudian dalam perjalanan nggak mogok gitu loh. Sudah selesai kan. Wis paham. Terus yang lebih kecil siapa? Nomor 5 ayo. Apa perbedaan dari cara kerja sistem pengisian putaran sedang dan cara kerja sistem pengisian putaran tinggi? Nah, sedang dan tinggi. Ayo. Ya. Ayo. Tinggi sedang apa bedanya? Itu pakai logika juga bisa le. Asal kamu ngerti. Soalnya ngerti gambarnya itu loh. Coba lihat gambar sedang itu sama gambar yang putaran menengah, coba dilihat. Sama gambar putaran tinggi bedanya apa ya? Jelaskan itu aja. Ayo coba lihat itu, lihat. Oh, bukan itu gambarnya tok le. Gambarnya. Itu gambar apa? Putaran apa itu nak? Putaran tinggi, ya itu. Coba lihat putaran tinggi semua pada mepet itu loh. Ayo, baru P0 sama P2 itu sudah berhubungan mepet. Artinya apa itu? Arus dari baterai membuat kemagnetan pada rotor, dia melewati apa? Melewati resistan. Melewati apa itu? Melewati apa? Tahanan itu loh. Kemudian apa lagi? Yang dari terminal B, ya, terminal B alternator itu berhubungan dengan P0 dan P2. Apa ya? P0 dan P2 berhubungan ya. Itu kenapa? Karena kemagnetan pada relay lampu tinggi. Ya, atau dari N itu loh, dari terminal N itu coba lihat. Ya kan? Nah, coba sekarang bandingkan dengan terminal apa putaran menengah tadi. Coba putaran apa tadi? Pertanyaannya tadi putaran apa? Coba. Nah, ini kan. Ini kan putaran apa ini? Putaran menengah kan atau putaran ini? Sedang. Nah, itu pertanyaan tadi sedang apa? Sedang apa tinggi? Sedang sama tinggi. Nah, lihat itu kontaknya sana. Kontak P0 tidak terlalu berhubungan. Ya kan? Artinya itu apa? Karena apa? Karena itu loh. Terminal N dari apa itu? Dari kumparan apa itu? Dari kumparan stator, iya masuk ke kumparan lampu, dia kurang maksimum. Ya, kurang maksimum kan? Akibatnya P berapa itu? P0 sama P berapa? P2 ya? Hubungannya juga tidak terlalu ya penuh. Akibatnya yang mengalir ke relay apa itu? Relay tegangan. Yang satunya itu loh, nyabrang itu. Iya, tegangan apa itu? Relay tegangan itu kecil.
Habis kecil makanya lepas di sana itu loh. Nah, itu bedanya. Bisa ya? Nanti kamu jelaskan itu pada saat kamu presentasi sendiri buat videomu. Dijelaskan ya, cara kerja, mulai putaran menengah, putaran apa? Kunci kontak on mesin mati, kunci kontak on mesin putaran rendah, kemudian mesin putaran menengah, mesin putaran tinggi. Kamu presentasi sendiri nanti buat videonya. Ya, oke. Masih ada lagi? Gak ada. Oke, silakan di apa tadi? Ketua kelompoknya ditutup. Ya, mohon maaf. Ya, dimaafkan kesalahannya. Aplaus. Monggo Pak, dibuka. Terima kasih. Selanjutnya untuk ke kelompok 2 yaitu tentang pengertian starter, jenis, nama komponen dan juga cara kerjanya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan kelompoknya. Silakan. Salaman dulu, ya salaman. Nah, kami dari kelompok 2 kan mempresentasikan tentang sistem starter. Ya. Terdiri dari komponen, fungsi, dan jenis dan cara kerjanya. Kelompok 2 terdiri dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal Akbar. Saya Raffi Sofian Edi Fatoni. saya Sohibul Raidi. Saya Muhammad Reza Farah Diberanku. Saya Dimas Karis Muhammad. Saya Rafi Muhammad Jabullah. Cukup Ya. perkenalan, mari kita simak dengan nama. Starter ada 3 jenis. Starter konvensional adalah bekerja dengan memanfaatkan satu buah pilihan gear yang akan terhubung ke driver saat driver digerakkan oleh pull in coil. Yang lain perhatikan, Le. Starter tipe konvensional umumnya memiliki bentuk sederhana dengan nada yang standar. 2. Starter reduksi adalah mereduksi putaran yang dihasilkan oleh armatur coil melalui revolusi gear sehingga RPM output pada gigi pinion menjadi lebih lambat namun memiliki momen cukup kuat. Tipe ini banyak digunakan pada sistem starter mesin diesel. 3. Starter planetary adalah roda gigi tambahan yang berbentuk planetary atau monetar. Kelebihan sistem starter tipe ini adalah memiliki daya reduksi yang lebih baik sehingga ukuran armatur coil dapat diperkecil. Ya, itu jenis starter ya. Oke, sekarang gambar starternya mana? Ya, ini Pak. Oke, silakan dijelaskan komponennya sama cara kerjanya. Kerja-kerja dinamo. Waduh. Cara kerja dinamo. Secara umum, cara kerja dari dinamo starter yaitu saat dilakukan starter switch atau kunci kontak dengan kondisi start dan arah aliran arus pull-in coil. Dinamo melakukan penarikan hubungan pada bagian terminal 30 dengan terminal C. Tidak ada jalur yang diputus di antara pull-in coil hingga ke ground. Nama komponen dan cara kerjanya. Nama komponen cara kerjanya. Oke, silakan Nak. Mobil termasuk komponen utama dan paling penting dalam sistem mobil. Komponen ini berfungsi sebagai komponen yang memiliki peran sangat penting jika ada salah satu komponen yang rusak. Maka proses menyalakan mesin mobil bisa menjadi mengalami kendala. 2. Solenoid. Komponen motor starter yang satu ini bekerja dengan menggunakan daya elektromagnetik di dalam koil. Pada saat energi listrik dialirkan melalui koil, maka akan menghasilkan sebuah medan magnet yang dapat menggerakkan drive pinion agar pinion gear menyatu dengan flywheel. 3. Armatur. Armatur adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik berkat gerak putar. Apabila dilihat dari cara kerjanya, aki akan mengalirkan energi listrik ke armatur. Nantinya armatur akan mengubah arus listrik tersebut menjadi medan magnet yang berasal dari kumparan armatur. 4. Komutator. Komutator adalah salah satu unit motor yang terhubung dengan kumparan. Komponen ini terhubung dengan sikat positif dan sikat negatif. Secara umum, fungsi utamanya adalah mengalirkan arus listrik dari kumparan medan atau coil ke kumparan armatur. 5. Bus atau sikat.
Brus atau sikat ini memiliki fungsi sebagai penghantar dan meneruskan arus listrik yang berasal dari filet koil menuju armatur koil dan diteruskan ke komutator hingga kemasan. 6. Field coil. Cara kerja field coil terbilang cukup sederhana. Ketika Anda mengubah posisi kunci mobil dari off ke on, maka field coil akan memproduksi medan magnet yang akan berinteraksi langsung dengan medan magnet di bagian rotor coil. Hal tersebut nantinya akan membuat rotor berputar. Coupling atau overrunning clutch. Alat ini berguna untuk meneruskan putaran yang diberikan armatur kepada flywheel melalui gigi pinion agar bisa berputar sebagaimana mestinya. Selain itu, coupling starter juga mampu mengamankan kumparan medan dari kerusakan. Gigi pinion ukurannya cukup kecil dan berada di antara tuas penggerak dengan coupling starter. Adapun kegunaan dari gigi pinion adalah sebagai alat untuk menyalurkan energi mekanik dari coupling starter ke tuas penggerak. Tuas tersebut akan menyentuh sebuah tombol yang menggerakkan sebuah dinamo. Mari ganting-ganting iki lho. Tuas penggerak atau driver. Tuas penggerak, komponen terakhir yaitu tuas penggerak. Fungsi dari komponen satu ini adalah mendorong gigi pinion supaya flywheel bisa bergerak saat mesin mobil dihidupkan. Cara kerjanya dengan mendorong pinion gear menuju ring gear. Selesai? Apakah ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan. Itu. Silakan ditulis, Nak. Yang bertanya itu siapa? Ditulis. Ya. Sebentar, Mas. Pengertian starter konvensional itu apa? Ayo. Yang satu. Pertanyaan dua, siapa? Fungsi dari brus atau sikat. Fungsi apa? Sikat. Brus atau sikat. Ya, brush atau fungsi sikat apa? Tiga mana? Ini. Apa pengertian dari starter reduksi? Starter reduksi. Apa? Yang empat. Mana empat? Oh, field coil. Ya, baru. Apa? Bagaimana cara kerja field coil? Cara kerja field coil. Field coil itu kumparan medan ya? Bukan. Ya, siapa lagi? 5. Satu lagi. Nah, ini bagus. Fungsi dari tuas penggerak. Tuas penggerak itu loh, fungsinya apa? Saya akan menjawab pertanyaan 5, tuas penggerak. Tuas penggerak, ayo. Tuas penggerak berfungsi dari komponen satu ini adalah mendorong gigi pinion supaya flywheel bisa bergerak saat mesin mobil dihidupkan. Tuh. Cara kerjanya dengan mendorong pinion gear menuju ring gear. Ya, oke, benar. Berikutnya, kelompok apa? Yang berikutnya lagi siapa? Nah, ayo. Dilemparkan ke peserta. Nomor satu. Nomor satu tadi apa? Nak nomor satu? Apa pengertian dari starter konvensional? Pengertian starter konvensional. Siapa yang jawab? Le, ditulis namanya yang menjawab, Le. Itu ada nilainya mana? Tulis. Itu kertasnya. Pikir. Tulis sini aja. Ayo, siapa yang jawab? Franciscus jawab atau siapa? Ini, siapa namanya, Le? Jet Ayu. Waduh, pesawat Jet Ayu, Rek. Baik, siapa mau jawab? Oh, mana siapa? Ayo silakan, Nak. Apa jawabannya? Starter konvensional adalah bekerja, ayo. Bekerja dengan memanfaatkan satu buah pinion gear yang akan terhubung ke flywheel saat brake lever digerakkan oleh full in coil. Gitu. Jadi itu sama dengan cara kerja motor starter konvensional. Konvensional itu berarti bekerja pakai apa itu, Le? Ayo, dia enggak pakai apa itu, Nak? Tidak pakai apa itu? Solenoid ya. Langsung. Itu ya? Gitu enggak? Ini kelompok peserta ini. Ya, wes sudah. Satu. Nomor berapa lagi? Benar ya? Ya, nomor 2. Wes. Nomor 2 siapa tadi? Pertanyaan nomor 2 siapa? Ya, apa jawab pertanyaan? Oh, tadi. Sikat. Ayo, fungsi sikat apa? Sikat sama dengan tadi alternator tadi loh, Brus atau sikat ini memiliki fungsi sebagai ya, itu. Oh, yang jawab siapa? Ini, ayo. Tulis namanya, Le. Yang jawab. Brus atau sikat ini
sebagai penghantar yang meneruskan arus listrik yang berasal dari field coil menuju armatur coil. Ya, Dan betul. meneruskan ke komutator hingga ke masa. Ya, betul itu. Pengantar ya. Namanya siapa? Namanya ditulis. Sudah? Nah, pertanyaan berikutnya siapa lagi? Ayo, biar cepat istirahat ini loh. Pengen mau makan. Ayo. Cara kerja apa tadi? Field coil. Ayo tuh cara field coil tadi yang tadi. Nah ini nah. Siapa? Kumparan Medan tuh. Ini. Ya. Ayo. Cara kerja field coil terbilang cukup sederhana ketika Anda mengubah posisi kunci mobil dari off ke on, Ya. maka field coil akan memproduksi medan magnet Ya. yang akan berinteraksi langsung dengan medan magnet di bagian rotor coil. Hal Mantap. tersebut nantinya akan membuat rotor berputar. Ah, bagus, pinter. Yes, betul. Ayo. Siapa lagi? Tulis namanya. Siapa? Siapa nak? Reduksi itu berarti yang pakai gigi ya? Ya, siapa tadi pertanyaannya? Ya, gigi reduksi. Ayo. Rama yang jawab tanya tadi. Ya. Tiga nih Pak, Oh, iya. soalnya pertanyaannya. Ya. Ya. Apa pengertian dari Starter gigi reduksi. Ya, ya. Ayo dibuka itu starter reduksinya. Siapa? Siapa yang jawab? Oh, silakan, Nak. Starter reduksi adalah untuk mereduksi putaran yang dihasilkan oleh armatur coil melalui reverse gear. Ah, gitu. Sehingga RPM output pada gigi pinggiran menjadi lebih lambat, namun memiliki momen yang cukup kuat. Ya, gigi reduksi itu pakai gigi ya, Nak ya. Oke. Sudah selesai? Selesai? Ayo. Sekian dari kelompok kami. Waduh. Waalaikumsalam. Bikin aplaus. Ya, aplaus dulu temannya. Mantap.